need me again. And here we are. Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Di video kali ini kita akan melanjutin serial Game of Thrones Season 8 episode 4. Di episode sebelumnya, para White Walker berhasil sampai di Winterfell. Pasukan kematian datang tanpa rasa ampun dan banyak menewaskan pasukan utara. Namun akhirnya malam yang panjang di hari itu berhasil diselamatkan oleh Arya. Ia berhasil menewaskan Night King dan berhasil membuat pasukan kematian yang lain juga kembali mati. Melisandre yang datang untuk memberikan bantuan, akhirnya ia tewas bunuh diri. Sebelum kita lanjutin alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan Ser Jorah yang telah tewas akibat pertempuran tadi malam. Daenerys terlihat begitu kehilangan atas kepergian Ser Jorah. Begitupun dengan Sansa yang menangis karena Theon juga telah tewas. Rakyat utara yang tersisa mereka begitu kehilangan atas kepergian orang-orang yang telah berjuang untuk utara. Jon mengatakan kepada yang lain bahwa mereka adalah pelindung umat manusia yang tak pernah akan kita temui lagi. Mereka telah berjuang untuk kita agar bisa hidup. Jon dan yang lainnya lalu mulai membakar mayat-mayat tersebut. Saat malam tiba, rakyat utara lalu berkumpul dan makan bersama. Gendry lalu menanyakan kepada Sandor apakah ia melihat Arya. Namun Sandor mengatakan orang-orang masih berduka, namun Gendry malah memikirkan wanita. Gendry pun lalu pergi. Lalu saat ia melewati meja sang ratu, Daenerys pun memanggilnya. Daenerys mengetahui bahwa Gendry adalah anak haram dari Robert Baratheon, seseorang yang menghabisi klannya dahulu. Namun Gendry mengatakan bahwa ia tidak mengetahui sampai ayahnya tewas. Daenerys lalu mengangkatnya sebagai Lord of Storm End untuk meneruskan klannya. Orang-orang di utara pun lalu memberikan selamat kepadanya atas pengangkatan tersebut. Ser Davos menceritakan bahwa ketika ia melihat lagi Melisandre, ia akan mengeksekusinya. Namun ia mengatakan kepada Tyrion bahwa Melisandre telah tewas bunuh diri. Tyrion lalu mendatangi Bran dan mengatakan kursi rodanya lebih bagus dari rancangan pelana yang Tyrion berikan kepada Bran. Tyrion lalu mengatakan bahwa kemenangan kita sangatlah bagus untuk sejarah Lord of Winterfell. Dan Bran adalah putra yang sah dari Ned Stark satu-satunya yang masih hidup. Namun Bran mengatakan bahwa ia tidak menginginkan gelar tersebut. Tormund lalu menceritakan kepada yang lainnya bahwa semua ini adalah berkat Jon Snow. Daenerys yang mendengar ucapan Tormund, ia begitu kesal karena ia tidak dianggap berperan atas kemenangan yang telah dicapai. Winterfell malam itu merayakan atas kemenangannya melawan pasukan kematian. Tyrion, Jaime, dan Brienne lalu memainkan sebuah permainan. Lalu tak lama kemudian Tyrion menebak bahwa Brienne adalah seorang perawan dan belum pernah tidur dengan seseorang. Tak lama kemudian Brienne pun lalu pergi dari tempat tersebut dan Jaime pun lalu mengejarnya. Tormund lalu mendatangi Sandor dan mengatakan kepadanya bahwa hatinya hancur. Namun Sandor mengatakan untuk tidak mengganggunya. Sansa lalu datang mendatangi Sandor. Sandor mengatakan kepada Sansa bahwa dahulu ia tidak pernah berani untuk menatapnya. Sansa lalu mengatakan bahwa ia telah melalui yang lebih buruk saat terakhir kali bertemu dengan Sandor. Dan ia berbeda sekarang. Sandor lalu mengatakan mungkin saat ia pergi dengannya waktu itu semua ini tidak akan terjadi pada Sansa. Namun Sansa mengatakan bahwa semua itu telah merubah dirinya. Gendry lalu menemui Arya dan menanyakan mengapa ia tidak berada di dalam. Gendry lalu menceritakan kepada Arya bahwa kini ia adalah seorang lord. Gendry lalu mengungkapkan perasaannya kepada Arya dan mengajak untuk menikah dengannya. Namun Arya mengatakan bahwa ia bukanlah wanita bangsawan seperti yang lain. Brienne yang berada di kamarnya, tak lama kemudian Jaime lalu mendatanginya dan menanyakan kepada Brienne mengapa ia pergi dari perayaan. Brienne mengatakan bahwa ia tidak menyukai permainan tadi.
Jaime lalu menanyakan kepada Brian apakah ia menyukai Tormund. Karena ketika Brian pergi, Tormund sangat sedih. Brian mengatakan bahwa Jaime cemburu dengan Tormund. Jaime lalu melepaskan bajunya dan juga baju Brian, dan mereka pun akhirnya berhubungan. Di sisi lain, Daenerys lalu mendatangi Jon. Jon mengatakan kepada Daenerys bahwa ia tidak begitu mengenal Ser Jorah, dan Ser Jorah mati dengan terhormat karena ia mati melindungi Daenerys. Daenerys mengatakan bahwa Ser Jorah mencintainya, namun ia tidak bisa membalasnya. Daenerys lalu mengatakan bahwa ia berharap Jon tidak menceritakan siapa dirinya sebenarnya kepada orang lain. Ia takut kalau semua rakyat utara akan menuntut Jon untuk mengambil hak Iron Throne dan mengambilnya dari Daenerys. Karena di utara Daenerys melihat orang-orangnya begitu setia kepada Jon, namun berbeda dengan Daenerys. Ia seperti tidak diterima di utara. Daenerys mengatakan bahwa Jon harus merahasiakan jati dirinya kepada orang lain. Namun Jon mengatakan bahwa ia akan memberitahu Sansa dan Arya, karena mereka adalah keluarganya. Daenerys memperingatkan Jon bahwa Sansa akan mendorongnya untuk mengambil hak Iron Throne. Keesokan paginya, Daenerys dan yang lainnya membahas persiapan mereka untuk menyerang King's Landing. Mereka sedang menghitung kekuatan yang tersisa akibat serangan pasukan kematian. Daenerys menyarankan untuk menyerangnya dengan kekuatan penuh. Namun Tyrion mengatakan kita berada di sini bukan untuk menyerang King's Landing, tetapi untuk memikirkan cara untuk melengsarkan Cersei. Jon lalu menyarankan untuk mengepung King's Landing agar mereka menyerah saat mereka kekurangan bahan makanan. Namun Sansa menyarankan untuk meminta waktu karena para pasukannya sedang terluka dan butuh waktu untuk pulih. Daenerys lalu mengatakan apakah utara akan melanggar janjinya untuk berbalas budi setelah Daenerys datang dan pasukannya membantu utara. Jon lalu mengatakan bahwa rakyat utara akan memenuhi janji mereka dan mematuhi apa yang Ratu katakan. Tyrion lalu mengatakan rencananya untuk pengepungan tersebut. Setelah itu, Arya lalu menemui Jon dan mengatakan kepadanya bahwa kita harus berbicara. Jon mengatakan bahwa ia sudah bersumpah kepada Daenerys dan begitupun rakyat utara. Arya lalu mengatakan bahwa ia akan menghargai usaha Jon untuk meminta bantuan kepada Daenerys dan utara memang membutuhkannya. Namun Arya mengatakan bahwa ia tidak percaya kepada Daenerys. Arya mengatakan bahwa kita adalah satu keluarga dan kita tidak membutuhkan sekutu yang lain. Jon lalu mengatakan bahwa ia bukanlah keluarga Stark. Jon lalu mengatakan bahwa ia akan menceritakan siapa sebenarnya dirinya dan mengajak bersumpah kepada Sansa dan Arya untuk tidak memberitahu yang lain. Di sisi lain, Tyrion bertemu dengan Jaime. Jaime mengatakan bahwa ia akan menetap di Winterfell bersama Brian. Tyrion begitu bahagia mendengar Jaime sudah meniduri Brian. Tak lama kemudian muncullah Bronn. Ia mengatakan bahwa kedatangannya kali ini adalah untuk membunuh Jaime dan Tyrion atas perintah dari Ratu. Ratu telah membayar dengan bayaran yang mahal kepadanya. Dan ia menjanjikan bahwa Bronn akan diangkat menjadi Lord of Riverrun. Tyrion lalu menawarkan kepada Bronn bahwa ia akan memberikan kepadanya 2 kali lipat dari yang Cersei berikan. Tyrion lalu menjanjikan kepada Bronn bahwa ia akan berkuasa di High Garden setelah peperangan usai. Bronn lalu menyetujuinya dan ia menolak tawaran Tyrion untuk ikut berperang melawan Cersei. Keesokan paginya, Sandor terlihat berkuda seorang diri meninggalkan Winterfell. Lalu tak lama kemudian ia bertemu dengan Arya. Sandor mengatakan bahwa ia akan kembali ke King's Landing karena ada urusan yang belum ia selesaikan. Arya juga mengatakan bahwa ia memiliki tujuan yang sama untuk pergi ke sana. Mereka pun lalu pergi meninggalkan Winterfell terlebih dahulu. Scene lalu berpindah. Daenerys lalu menemui naga-naganya dan bersiap untuk pergi menuju Dragonstone terlebih dahulu sebelum ia pergi menuju King's Landing. Tyrion lalu mendatangi Sansa. Sansa mengatakan bahwa ia tidak mempercayai Daenerys. Namun Tyrion mengatakan bahwa Daenerys mencintai kakaknya. Tyrion juga mengatakan bahwa ia mempercayai Daenerys karena ia berharap Daenerys akan menciptakan dunia baru yang akan membawa kedamaian. Namun Sansa mengatakan bagaimana jika ada orang lain selain Daenerys. Sansa lalu memberitahu Tyrion siapa sebenarnya Jon Snow. Jon lalu bersiap untuk berangkat. Tormund lalu mendatanginya. Ia lalu mengucapkan kata perpisahan kepada Jon. Dan Tormund mengatakan ia akan membawa kembali para Wildling ke utara.
dan menetap terlebih dahulu di Castle Black sampai badai telah reda. Jon lalu menitipkan ghost peliharaannya kepada Tormund karena selatan bukanlah tempat bagi direwolf. Lalu tak lama kemudian Jon juga berpamitan kepada Sam dan Gilly. Jon menyadari bahwa Gilly sudah mengandung kembali anak Sam. Gilly mengatakan apabila anaknya lahir ia akan menamainya Jon. Sam lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Jon dan akhirnya ia pun pergi meninggalkan Winterfell. Scene pun berpindah memperlihatkan armada kapal Daenerys telah sampai di Dragonstone. Tyrion lalu memberitahu kepada Lord Varys siapa Jon Snow sebenarnya. Mendengar hal tersebut, Lord Varys mengatakan bahwa Daenerys akan kehilangan utara dan solusi pernikahan mereka berdua tidak akan membuat keadaan menjadi lebih baik. Karena Daenerys tidak mau berbagi tahta kepada orang lain. Akhirnya mereka pun sampai di Dragonstone. Namun tak lama kemudian anak panah melesat mengenai naga Daenerys dan menewaskannya. Ternyata Euron dan pasukan Iron Island sudah menunggu kedatangan Daenerys untuk membunuh kedua naganya. Namun Euron gagal membunuh Drogon dan Daenerys. Euron lalu mengarahkan anak panahnya ke arah kapal Daenerys dan mulai menyerangnya. Tyrion yang berada di kapal tersebut lalu menyelamatkan diri dengan menceburkan dirinya ke laut. Scene pun berpindah. Tyrion dan pasukan Unsullied selamat dari penyerangan tersebut. Namun Missandei berhasil disandra oleh Euron. Kembali ke King's Landing, kabar bahwa Daenerys akan tiba di King's Landing sudah menyebar kepada rakyat di sana. Cersei lalu menanyakan kepada Euron apakah benar ia berhasil membunuh naga Daenerys. Cersei lalu mengatakan bahwa ketika kita menang dalam perang, kita akan menguasai lautan dan daratan. Cersei lalu mengatakan untuk membuka gerbang Red Keep agar masyarakat King's Landing memasuki tembok. Sehingga apabila Daenerys ingin merebut King's Landing, ia akan tertahan karena rakyat King's Landing berada di dalam tembok. Daenerys lalu berencana akan mendatangi King's Landing, namun Lord Varys menahannya untuk tidak berbuat gegabah. Karena apabila ia menghancurkan King's Landing, banyak nyawa yang tak bersalah akan tewas. Namun Daenerys mengatakan bahwa ia akan tetap menjalankan rencananya, apapun resikonya. Tyrion mengatakan bahwa Jon akan tiba di King's Landing dalam waktu 2 minggu lagi. Tyrion menyarankan sebelum Jon tiba, Daenerys harus mengajak Cersei untuk berunding. Namun Daenerys mengatakan bahwa berunding dengan Cersei tidak akan menghentikan pembantaian. Lord Varys lalu berbicara dengan Tyrion. Mereka sedang mencari solusi agar pembantaian tidak terjadi saat Daenerys datang ke King's Landing. Lord Varys lalu mengatakan bahwa Jon Snow lah satu-satunya harapan mereka untuk meredam Daenerys membantai nyawa yang tak bersalah. Tyrion lalu mengatakan bahwa Daenerys terlalu kuat untuk Jon. Ia telah membuat Jon bertekuk lutut di hadapannya. Lord Varys lalu mengatakan bahwa ia berpihak kepada rakyat dan ia takut kalau ada seseorang yang salah yang menduduki Iron Throne. Lord Varys menambahkan bahwa ia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan rakyat di King's Landing. Kembali ke Winterfell, Jaime lalu melihat Maester Vulcan memberikan sebuah surat kepada Sansa dan Brienne. Jaime lalu menanyakan kepada Sansa apa yang telah terjadi. Brienne lalu mengatakan bahwa Euron telah menyergap pasukan Daenerys dan satu naganya telah tewas. Sansa lalu mengatakan bahwa ia sangat ingin melihat Cersei mati, namun kemungkinan ia tidak akan sempat. Sementara itu, Jaime terus memikirkan kabar tersebut. Brienne pun lalu terbangun dan mendapati Jaime menghilang. Brienne lalu menemui Jaime yang sedang bersiap kembali ke King's Landing. Namun Brienne menahannya karena Jaime berbeda dengan Cersei dan ia akan tewas apabila ia pergi ke King's Landing. Namun Jaime mengatakan bahwa ia bukanlah orang yang baik. Ia banyak melakukan kesalahan demi Cersei dan ia pun akan kembali ke King's Landing untuk Cersei. Scene pun berpindah. Pasukan Unsullied dan Daenerys sudah tiba berada di gerbang King's Landing. Mereka berencana untuk berunding dengan Cersei. Qyburn lalu keluar dari gerbang King's Landing. Lalu tak lama kemudian Tyrion mendatanginya. Tyrion mengatakan bahwa kedatangan Daenerys menuntut Cersei untuk menyerah tanpa syarat dan melepaskan Missandei. Begitupun dengan Qyburn. Cersei meminta Daenerys agar menyerah, dan apabila Daenerys tidak mau menyerah, Missandei akan tewas. Tyrion lalu mengatakan bahwa Qyburn harus membantunya untuk mencegah banyak nyawa yang tewas. Namun Qyburn mengatakan bahwa pasukannya kini lebih kuat dari Daenerys dan naganya sangatlah mudah untuk diserang.
Tyrion lalu mendekati ke arah gerbang dan memutuskan untuk berbicara langsung dengan Cersei. Para pemanah sudah bersiap untuk memanah ke arah Tyrion, namun Cersei menahannya. Tyrion mengatakan bahwa Cersei bukanlah seorang monster karena ia mengetahui Cersei sangat mencintai anak-anaknya. Tyrion lalu membujuk Cersei bahwa kekuasaannya telah berakhir dan ia lebih baik menyelamatkan bayi yang dikandungnya. Mendengar hal tersebut, Cersei pun terdiam. Namun tak lama kemudian ia mendekati Missandei dan mengatakan kepadanya untuk mengucapkan kalimat terakhir sebelum ia mati. Missandei lalu menantang Cersei dan ia pun lalu mengatakan Dracarys. Missandei pun akhirnya tewas oleh The Mountain. Melihat kejadian tersebut, Daenerys dan Grey Worm begitu murka atas perlakuan Cersei kepada Missandei. Berakhir sudah episode 4 season ke-8 dari serial Game of Thrones ini. Ikuti terus kelanjutan alur ceritanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.